Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Bersama Heni Wardani berada di wilayah Goa Cina, tepatnya di Kabupaten Malang. Berkenaan dengan acara bedah rumah oleh Warung Ikhlas, di mana salah satu komunitas ini berkiprah di dalam membantu gerakan sosial membedah rumah masyarakat sekitarnya di daerah Goa Cina. Kita tahu bahwa rumah adalah idaman setiap manusia, rumah tempat kita berteduh dan rumah tempat kita berlindung dari hujan ataupun badai ataupun angin. Kita tahu bahwa seseorang mengidam rumah yang tentunya melindungi segenap keluarga. Nah, salah satunya kita nanti akan sedikit bincang-bincang dengan salah satu pemrakarsa adanya Warung Ikhlas ini. Kita sapa dulu ya. Wow, di sini banyak sekali ada bapak-bapak serta ibu-ibu. Nah, kita tanya dulu dengan salah satu ibu dari Warung Ikhlas Malang, yaitu Ibu Imda. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Ibu berkenaan dengan acara bedah rumah ini yang dilakukan oleh Warung Ikhlas, sudah berapa tahun Warung Ikhlas ini berdiri? Oke, sejak tahun 2012 mulai berdiri. Awalnya berdiri itu dari ini apa? Jualan nasi bungkus dengan harga 1.000. Jadi harga 1.000. Itu isinya apa aja? Ya nasi sama lauk pauk. Iya, lengkap. Ada macam-macam ganti-ganti menunya. Karena harganya kita subsidi ya. Itu. Awalnya dulu karena nonton acara Kick Andy, di situ ada Pak Sony Wicaksono yang pemrakarsa Warung Ikhlas Jakarta ya. Kemudian saya hubungi Pak Sony, mau bikin Warung Ikhlas di Malang gitu, beliau mengizinkan gitu. Akhirnya saya ngobrol dengan Pak Isnov, sahabat saya, itu gimana kalau kita bikin Warung Ikhlas gitu. Kemudian oke, jadi kita berdua diriin dua keluarga lah, saya dengan suami, Pak Isnov dengan istri itu, jadi mendukung. Berarti dari Ibu sendiri keinginan untuk membantu masyarakat yang mungkin bisa membeli makanan dengan harga murah, tapi memang tujuannya untuk sosial ya Bu? Iya, tujuannya memang untuk sosial dan sasaran kita tempat-tempat yang memang apa ya menjadi target ya. Jadi kayak kalau di Malang tuh ya, ya pasar yang Pak Becak, Pak Kuli-kuli gitu. Jadi pembelinya kita segmen untuk yang kalangan Ya, ke bawah ya. ke bawah ya. Jadi untuk Rp1.000 yang dihimpun itu kira-kira untuk apa Bu? Gini, itu dulu waktu awal berdiri ya, itu uang Rp1.000 itu untuk bayar karyawan yang masakin nasi gitu. Untuk biaya nasi sama lauk pauknya itu ya dari donatur. Dari donatur ya. Sampai sekarang itu terus muncul memprakarsai untuk bedah rumah itu dari siapa? Gini kan kita bikin page di Facebook ya. Kita bikin page Warung Ikhlas Malang gitu ya. Itu biasanya teman-teman yang ada apa ya? Misalnya di tempat tinggalnya ada rumah nggak layak itu pada inbox ke kita gitu. Gitu ya. Pada inbox ke kita. Jadi Tapi bukan pada awalnya tidak punya keinginan untuk bedah ya. pada awalnya tidak. Pada awalnya hanya untuk nasi bungkus. Iya, terus akhirnya berkembang jadi macam-macam ya. Jadi sampai apa berbagi mukena, baju koko yang sampai enggak tergantung permintaan juga. Iya, kadang ada acara sunatan masal, ya minta sumbangan baju koko dari kita ya sudah dia gitu loh. Ada yang apa santrinya nggak punya mukena, nggak punya apa ya akhirnya iya ada berbagi mukena, berbagi sembako juga berbagi ya bahan pokok sih enggak sembako soalnya enggak 9. Mas awal mulanya timbul itu tadi permintaan dari mana itu bedah rumah? Rumahku reot, terus nggak punya dana, seperti itu contohnya. Itu kemarin yang awal itu dari sahabat kita yang di daerah mana itu Mbak Naran
Pakai saji. Iya. Pakai saji. Iya. Awalnya di situ info dari sahabat warung ikhlas juga. Di sana itu katanya ada rumah yang ditinggali seorang kakek dan sudah reot, sudah bahaya gitu. Sudah bahaya, udah. Ya, akhirnya Kakek itu masih ada di situ. sekarang sudah meninggal kabarnya. Itu sudah lama sekali ya, tahun 2013. 2013 itu awalnya. Terus sampai sekarang kira-kira udah 9 kali kalau saya hitung, seingat saya loh. Gimana Mbak Titis? Lebih, kalau nggak lebih kata. Malang kota aja kalau nggak salah saya lihat tuh kalau nggak salah 3. Oh ya lebih berarti. Lebih. Aja 5. Belum Oh, yang dihitung arah berarti lebih 10. Lebih 10 rumah gitu. kayak sumur itu loh. Oh iya dipakai tuh. Jadi awal pertamanya Itu Ya di sana di Banaran. Banaran pakai saji. Itu Iya. rumahnya udah reot seorang kakek ya. Iya. Itu habis biaya berapa itu waktu itu? Lupa. Mungkin TV projectnya ya yang tahu ya. Gini, biaya itu kadang nggak bisa dirupiahkan. Karena gini, ada yang nyumbang kayu, ada yang nyumbang genteng, ada yang nyumbang apa saja gitu. Jalan apa yang disumbang. Iya. Nanti kurang genteng ya beli genteng gitu ya. Iya. Ya biasanya kalau dananya nggak cukup itu salah satu dari kita yang sedang rezekinya banyak itu nomboi. Oh, iya. Iya. Apa ya? Nggak nalangi sih ya. Nongoi. Iya. Ngelunasi. Nangis berarti kita utang. Iya. Ngebiui. Kita tahu bahwa di desa itu rumahnya itu murni pure memang ini ya, beralaskan tanah. Kemudian ini apa itu gedek ya kalau orang bilang ya. Nah ini sekarang kan lagi musim hujan, kemudian ada angin, ini yang ditakutkan seperti itu ya. Jadi harapan dari warung ikhlas ini sebisa mungkin menghimpun dana dari beberapa donatur terutama masyarakat Kota Malang, nanti boleh menyumbang ya Bu ya, tentunya ya sangat terbuka untuk uluran tangan dari para donatur ya, karena sama ini hanya mungkin tertentu dari teman saudara seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Sangat terbuka dan sangat ikhlas. Sangat ikhlas Namanya aja warung menerima. ikhlas ya. Iya. Nah warung ikhlas ini berapa orang ini sudah dari beberapa anggotanya? Kalau pengurusnya kita berempat. Ya, Siapa aja Bu Indah? aku, suamiku, Pak Isnov dan Mbak Riris. Oh. Pengurus inti gitu ya. Kemudian yang perwakilan itu ada seperti yang kalau dari di Gua Cina ini perwakilan warung ikhlas tuh ini Pak Isar, Mas Saidi sama Mbak Yayu. Itu Di sini kan ada sekolah gratis itu dari kita yang ya mendukung. ada di sini sekolah gratis yang didirikan oleh Pak Isar, sekolah dari PAUD sampai SD. Ya, itu gratis. Nah, itu warung ikhlas mendukung semampunya. Nah ini paling tidak kalau dilihat mungkin beberapa nanti tayangannya bisa dibantu mungkin dari daerah-daerah ini ya sebutannya sini ya, mungkin dewan-dewannya ya sudah ada ini mungkin dewan yang bergerak ke sini nih belum ya? Belum. Nah, ini Itu Pak Isar tanya Pak Isar. ya. Dewan mana Pak Isar? Yang khusus pendidikan dari PKB, Udah di PKP sudah ya? PKB Kabupaten Malang sama NU, Dari Nahdlatul Ulama. ya NU cabang Malang. Itu. Yang untuk pendidikan ya. Emang gini Pak, kepedulian tidak hanya dalam bentuk rumah, tapi fasilitas yang mendukung di dalam suatu lingkup di sekitar kita, misalnya sekolah, terus membangun seperti MCK itu perlu sekali ya. Nah di sini terus bangun mungkin kalau ada dana lebih, musola ya. Kalau musola jauh Pak di sini. Ya lumayan, sekitar berapa 500 meter di sini, 500 meter, oke. Di dekat loket. Bapak bisa menjelaskan sedikit sebagai tokoh di sini masyarakat di Gua Cina ini gimana? Oh ya, Ini ada berapa kakak di daerah Bapak? wah kalau ini kurang tahu karena tahu saya ya? terus Oh, terang cuma bukan ini aja. pengurus ini ya, Oh. bukan pengurus lingkungan RT. Cuma ini yang perlu terkait dengan situasi saat ini ya.
pertama kali saya sampaikan terima kasih kepada Warung Ikhlas Malang yang telah banyak berkiprah di daerah Gua Cina dan sekitarnya sini mulai tahun 2013. Nah, 2013 yang pertama kali yang kita rasakan adalah membantu pembangunan TK Tunas Harapan Gua Cina dan SD Tunas Harapan Gua Cina ya. Nah, dari pengenalan kita terhadap Warung Ikhlas melalui pendidikan ini, maka mengembang berikutnya pada kegiatan bedah rumah sesuai dengan kebutuhan warga di sini yang ya seperti ini. Rumahnya kalau menurut saya ya agak darurat, kurang layak huni ya. Bisa dikatakan darurat. Tapi Kalau aman, layak nih. aman untuk ditinggali. ditinggali Iya. Lah terus kemudian untuk kawasan sekitar sini, Gua Cina dan sekitarnya itu sampai saat ini mulai 2015 ya, bedah rumah itu daerah sini Warung Ikhlas memulai tahun 2015 sampai saat ini sudah ada sekitar 5 unit rumah warga yang dibedah, yang direnovasi oleh komunitas Warung Ikhlas ini. Nah, ini maka dari ini saya menyampaikan bukan mewakili masyarakat sini, tapi tentu ini sedikit membawa ya. Kalau mewakili terlalu lebar ya, tapi setahu saya masyarakat sini merasa terima kasih, bangga kepada Warung Ikhlas dan mudah-mudahan Warung Ikhlas, pengurusnya, terus para donatur yang punya kontribusi terhadap keberlangsungan Warung Ikhlas, baik bedah rumah, nasi bungkusnya selama pandemi kita enggak bikin. ya. Artinya ya kegiatan-kegiatan sosial seperti itu mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut, karena apa? Bagi kami Warung Ikhlas ini di samping berbuat baik juga memancing orang lain untuk juga berbuat baik. Nah, maka kebaikan itu dari satu kebaikan beranak pinak, beranak cucu, buyut dan sebagainya menjadi kebaikan-kebaikan berikutnya. Oh ya, ada sedekah pohon itu Pak Isdar. Nah, oke. Bisa dijelaskan Pak. Nggih. Sedekah apa? Warung Ikhlas juga bikin. Jadi itu tadi kan saya awali dari peran Warung Ikhlas terhadap pendidikan yang ada di Gua Cina ini, yang dibantu sarana prasarana, terus kemudian logistik dari para guru-guru yang semuanya juga gratis, guru-guru itu tidak dibayar. Nah, kadang disuplai sembako, ya sembako lah bagi saya, sembako gitu aja. Jadi Ya, tidak dibayar tetapi ada beberapa ya, dibantu ya. ada beberapa relawan ya seperti Warung Ikhlas ini yang datang untuk membantu ini. Terus kemudian di samping membantu dalam bidang pendidikan, dalam bidang bedah rumah, terus sosial, itu Warung Ikhlas juga ada perhatian terhadap konservasi yang kita lakukan. Nah, kita punya kegiatan konservasi. Dulu awalnya itu kita konservasi lahan kritis yang lapisan tanahnya minim sehingga menjadi agak tebal, terus di daratan itu. Nah, sekarang kita fokus di das daerah aliran sungai, sama ini kita sepanjang pantai, artinya menjadi green belt, sapu hijau sepanjang pantai dan bantaran sungai yang rawan banjir. Nah, itu yang kita tanam sekarang ini. Di daerah mana? Ada di sini berapa kilometer? Sekitar 3 kilometer. 3 kilometer. Dari sini 3 kilometer ya. 3 kilometer. 3 kilometeran. Di sepanjang daerah aliran sungai Bajulmati. Nah, sepanjang kita perjalanan 4 kilo sampai 5 kilometer ke hulu. Nah, itu sepanjang itu kita tanami mangrove. Nah, kalau boleh saya sampaikan sedikit tentang mangrove, enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Jadi manfaat mangrove itu satu, akarnya itu bisa menahan abrasi, bisa mengikat tanah sehingga pantai ataupun bibir sungai tidak rawan abrasi. Nah, kenapa harus dijaga supaya tidak abrasi? Karena nanti kalau sedimentasi di sungai ini terlalu tinggi, maka satu, habitat biota laut bisa terganggu. Yang kedua, ini rawan banjir. Kenapa? Karena sungai ketika dangkal tidak mampu menampung volume air hujan. Apalagi air hujan di hulu terus bersama dengan air laut pasang, maka terjadi benturan, maka akan meluap ke pemukiman menjadi banjir. Yang kedua, di bawah akar mangrove ini menjadi
tempat perkembangbiakan biota laut seperti ikan, udang, kepiting, bakau. Nah, berkembang biak di situ. Terus selanjutnya menjadi tempat pengasuhan, nursery ground. Selanjutnya menjadi feeding ground, tempat mencari makan. Setelah anak ikan, udang, kepiting itu besar, mampu bersaing dengan predator lain dalam bebas, maka dia akan dilepas liarkan. Nah, juga tidak kalah pentingnya, akar mangrove bisa menjadi penyerap polutan. Jadi polutan yang ada di sungai, yang ada di air perairan, itu diserap oleh akar mangrove ini sangat bagus, sehingga kualitas air menjadi bagus. Maka ikan atau biota laut akan betah tinggal di situ. Terus yang terakhir, daun mangrove ini setiap satu batang pohon, satu batang pohon mangrove setiap hari bisa menghasilkan oksigen 1,2 kg oksigen tiap hari satu batang pohon. Itu bagus untuk ini ya, pernafasan. Nah, makanya ketika dulu Warung Ikhlas itu tahu kegiatan kita seperti itu dan terlibat langsung ikut berbecek-becek, ya becek-becek nanem. Ikut nanam. Nah, maka Berarti ini banyak sekali ya proyek. makanya ini tadi saya sampaikan bahwa Warung Ikhlas ini selalu berbuat baik dan memicu atau memberi kesempatan orang lain untuk Ayo kita ini ya. memberi kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Nah, ini. Nah, mungkin bagi pemirsa Paga TV nanti yang mendengar ini juga, menyaksikan ini juga tertarik juga untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ekologi ini, ya seperti itu. Bisa membantu dalam hal pembiayaan juga, Bisa bantuan jadi, apapun ya. nggih. Semen opo pokoknya. Boleh, atau bibit misalkan di bidang konservasi bibit boleh. Bibit mangrove. Gitu ya. Bibit mangrove, bibit ikan juga boleh. Terus kemudian ada lagi nih ya, sedikit maaf ya, saya nyambung yang tadi. Jadi setiap hari satu batang pohon mangrove menghasilkan 1,2 kg. Nah, tadi makanya Bu Indah, Ketua Warung Ikhlas ini menyampaikan bahwa kegiatan kita itu tidak berorientasi pada nominal, berorientasi pada angka-angka. Karena apa? Angka-angka nominal ini terbatas. Tapi kalau kita berbicara yang dilakukan Warung Ikhlas ini orientasinya moral, maka moral tidak terbatas, bahkan sampai di alam baka nanti masih akan terus berlanjut. Ngapunten Pak Isnov, ini kalau Pak Isnov kan masalah teknis. Nah, kalau kita ini dari non teknisnya. Jadi sosial ekonomi ya sini ya. Iya, Mbak. Terus yang ini dari 1,2 kg oksigen yang dihasilkan oleh ini mangrove, yang 0,5, hanya 0,5 yang kita butuhkan untuk bernapas. Berarti dari satu batang pohon mangrove bukan tidak terpakai, artinya yang kita butuhkan cuma untuk kita ini 0,5. Berarti nah, yang 0,7 itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau makhluk hidup yang lain untuk kebutuhan bernapas. Terus juga kalau sore hutan mangrove, kawasan hutan mangrove itu menjadi tempat yang ideal untuk burung-burung migrasi. Artinya burung dari daerah lain ketika mencari makan di sini malam hari menginap di kawasan hutan mangrove. Nah, betapa pentingnya ini kan. Nah, artinya di situ dari satu aksi konservasi tadi penanaman mangrove itu banyak manfaat yang bisa diambil dan dirasakan oleh pihak-pihak lain selain manusia. Nah, barangkali nanti pemirsa Paga TV nanti itu bisa bergabung dengan Warung Ikhlas atau bergabung dengan kita yang ada di kawasan pantai selatan ini ya. Judulnya sedekah pohon. Nah, sedekah pohon, nggih. Sedekah pohon. Mangrove itu ya tadi. Bapak bisa ngelihat nggak nanti kira-kira lokasi untuk boleh mangrove? Nggih. Biar pemirsa Ada tahu. yang ditanam Warung Ikhlas itu sudah gede-gede dong. Sudah, nggih. Oh, pohonnya ya? Nggih. Dekat pantai wis. Bu, di sepanjang bantaran nggih. Das, daerah aliran sungai. Karena ini juga ada urgensinya dengan pantai. Ketika perairan yang mengarah ke samudra, ke laut itu kualitasnya jelek, maka juga akan berpengaruh juga terhadap biota laut yang ada di samudra, seperti itu. Nggih. Ini saya tambahkan sedikit, sebagian ikan di laut
sebagian ini hanya pengamatan ya, bukan bukan ilmiah ya. Yang saya sampaikan bukan ilmiah. Sebagian ikan di laut itu kalau bertelur berkembang biak itu masuk ke sungai. Ke sungai mencari tempat yang ideal yang tidak terlalu banyak gangguan dari predator lain. Dia bertelur berkembang. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bagus sekali ya, ini berkaitan dengan acara bedah rumah, juga ada sangkut pautnya di sekitar lingkungan tempat di sini ya. Nebar bibit ikan. Oh, nebar. Jadi Ikan apa, Pak? yang nila, dulu nila, Ikan nila. Jadi, ikan tawar. Ya? tawar. Karena apa? Karena di sepanjang begini ya, saya tadi sampaikan kawasan di sepanjang berapa radiusnya berapa meter dari laut itu sering berkaitan dengan samudra. Maka di situ ada kawasan air tawar yang ini ideal, itu kita tebari dan itu liar. Artinya liar. Nggak tahu, pokoknya nanti akan kita memicu untuk menjadi endemik di situ. Dipicu dengan pelepas liaran bibit-bibit ikan. Ini juga untuk konsumsi masyarakat sekitarnya ya, ikan itu ya. Pemancingan untuk itu. Tapi itu di alam liar. Jadi misalkan di Jadi gedung. bebas untuk orang mengambil ikannya. Kalau sudah besar siapapun Ya, boleh. sedekah ikan. Nggih. Waduh, banyak sekali ya ini proyek dari Warung Ikhlas, menebar kebaikan, menebar benih ikan, terus menanam mangrove ya. Jadi simbiosis, mutualisme. Terima kasih Pak Is. Nah, kita berlanjut ke field projectnya ini, Pak Komandan untuk proyek bedah rumah. Kita tahu bahwa bedah rumah ini membedah rumah yang lama menjadi direnovasi atau rumah baru ya, membangun rumah kurang layak huni. Kurang layak huni itu artinya sudah nggak aman bagi yang menempati, terus ventilasi itu perlu ya kalau di dalam suatu rumah itu. Terus apalagi bisa menjelaskan sedikit Pak Is ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Paga TV yang berbahagia, perkenalkan saya Isnov Cahyo Wibowo yang dalam hal ini di komunitas Warung Ikhlas Malang dipercaya sebagai koordinator untuk pelaksanaan teknis terutama berkaitan dengan bedah rumah. Perlu kami sampaikan bahwa sudah beberapa kali kami melaksanakan acara bedah rumah ini mulai tahun 2013. Alhamdulillah mendapat dukungan dari masyarakat. Kami menerima input dari masyarakat terhadap beberapa subjek atau objek bedah rumah, di mana ada beberapa hal yang disampaikan oleh warga masyarakat, kemudian kami tampung untuk kami musyawarahkan dengan pengurus Warung Ikhlas Malang, kemudian kita sampaikan kepada warga masyarakat sebagai donatur-donatur dari Warung Ikhlas Malang. Dari situlah kami mengembangkan materi apa bedah rumah yang harus kita laksanakan. Kemudian saya selaku koordinator pelaksanaan ini membuat konsep untuk pelaksanaan bangunan rumah tersebut berkaitan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian perkiraan tenaga kerja yang diperlukan, dan sampai dengan tahapan pelaksanaan. Tentunya akan kami awali dengan survei lokasi yang akan dilakukan bedah rumahnya, baru kemudian kita lanjutkan dengan persiapan teknis di workshop kami. Workshop kami ada di Mundut Wetan, Kecamatan Pakis. Di sanalah kita melakukan persiapan-persiapan itu. Masalah bentuknya ya kami melakukan ini dengan kesederhanaan tentunya, dalam arti apapun layak untuk dihuni, tidak bocor, tidak berangin besar, tapi angin kecilnya tetap diperlukan karena butuh ventilasi. Kemudian ya dengan kesederhanaan jendela dan sebagainya sesuai dengan kemampuan kami di dalam membiayai ini. Terima kasih sekali kepada para donatur yang telah banyak membantu terselenggaranya acara kami semua.
untuk Warung Ikhlas Malang. Ya, dengan harapan tidak berhenti sampai di sini, karena kami masih mempunyai keinginan atau angan-angan untuk bisa melakukan bedah rumah sebanyak mungkin, semampu kami. Mudah-mudahan diberikan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah pembiayaan tadi sudah sempat juga ditanya-tanya oleh Mbak reporter ini, ya kami sampaikan Ada kurang lebihnya. kami menampung apa yang diberikan oleh masyarakat, berapapun besarnya kami terima dengan ikhlas, seperti yang disampaikan oleh mantan pacar saya ini. Jadi kalau ada kurangnya ya nanti kami cukupkan supaya acaranya bisa terselenggara dengan baik. Mungkin yang bisa kami sampaikan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, luar biasa Pak Isnov nih dengan semangatnya untuk melakukan suatu proyek membedah rumah. Karena tidak mungkin, Tuhan itu pasti memberikan jalannya terbaik bagi umatnya untuk berbagi sesuatu untuk masyarakat. Semua kita anggap saudara dimanapun berada, tidak memandang ras atau suku. Setiap manusia itu di lingkungan sekitar membutuhkan suatu uluran. Nah, dari sinilah kita sebagai manusia, apabila kita mempunyai rezeki lebih, marilah kita sama-sama saling memberikan donasi atau bantuan, baik itu berupa nanti uang ataupun dalam bentuk bangunan ataupun dalam bentuk lain yang sekiranya memang bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Malang ini. Kita tahu bahwa masyarakat di sini sangat membutuhkan uluran tangan, karena saya lihat dari awal saya masuk itu keadaan hal seperti ini ya di sebelah kanan saya ini, sebenarnya kalau dibilang layak tidak layak ya, karena kalau sudah kena angin ini namanya beratapkan asbes, kemudian ini pakai gedek, kalau udah kena angin ya bisa terterpa angin seperti itu. Nah, harapannya mungkin nanti dari beberapa Bu Indah ya bisa menjelaskan donasi misalnya dari bantuan para pemirsa ataupun yang melihat tayangan ini bisa langsung ke rekening siapa, nanti bisa dijelaskan. Bisa. Boleh langsung ke rekeningnya atas nama saya, tapi itu rekening khusus Warung Ikhlas sebenarnya. Nggak apa-apa, bisa langsung melihat ke kamera. Oke. Ya, Rekeningnya BCA atas nama Indah Nur Qoriah, nomor 33 12 12 13 17. BCA atas nama Indah Nur Qoriah, nomornya 33 12 12 13 17. Jadi pemirsa, apabila nanti bisa langsung mendonasikan langsung melalui rekening Ibu Indah dari Warung Ikhlas, atau mungkin dari ada sekretariat kantor untuk nomor handphone WA. Biasanya kalau misalnya nih ada seseorang yang ingin mendonasikan, saya atas nama ini atau saya umat ya nggak mau disebutkan, itu bisa, atau mungkin yang mempunyai atas nama itu bisa WA-nya berapa? WA-nya 081 334 334 331. Iya. Atas nama? Indah juga, iya. Iya. Jadi pemirsa, tadi sudah dijelaskan, nanti mungkin saya minta nomornya lagi, bisa nanti diselipkan di running text ya, kan nanti kita bisa mencantumkan di situ. Oke. Kita lanjut ke salah satu lagi Bapak ini. Ini Pak Saidi, monggo ke sini. Pak Saidi, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa menjelaskan tugasnya apa di Warung Ikhlas ini? Oh gitu ya. Saya ini tempat tinggal di wilayah Gwacina, Malang Selatan. Intinya kami memang tempat tinggalnya area sini, dan kami digabungkan ke Warung Ikhlas sama Bu Indah ataupun Pak Isnov, rekan-rekan. Sebagai perwakilan untuk yang di lapangan, terutama untuk survei lokasi layak hendaknya seperti itu. Jadi kami menyurvei lalu melaporkan ke Warung Ikhlas. Layak hendaknya nanti tergantung keputusan bersama seperti itu. Iya. Oh, ini benar nggak layak gitu ya. Iya. Kalau sudah benar-benar parah baru ini ajuin nih. Kira-kira dananya berapa gitu ya, ada perhitungan.
Karena apa memang ini Pak Isnov apa wis syukur ki ana bahan iki digarapi kisik atau begitu? Ya intinya biasanya langsung nunggu, intinya nunggu donasi mungkin. Ya. Jadi kami hanya bisa menunggu kapan seperti itu setelah menyampaikan layak apa sudah ada yang harus dibedah, Ya. menyampaikan ke warung ikhlas. Nanti donasinya sudah masuk berapa itu saya kurang tahu juga. Nanti kalau sudah terkumpul lalu kebutuhannya untuk atap, untuk tiang segala macam itu baru ngabari ke sini, kami siap-siap di sini untuk di tempat lokasi seperti itu. Jadi untuk para pekerja ini mereka sosial atau dibayar atau gimana, bisa menjelaskan? Kalau- warga sekitar sini yang tadi membantu saya lihat ya untuk bikin ini tiangnya, bikin ini. Gitu. Oh, mereka- untuk warga di sini memang sudah termasuk di sini tradisi untuk gotong royong saling Gotong membantu royong. ya, seperti itu. Tahu ada mau bedah tanggal berapa itu sudah Mereka udah kabar-kabar ya, kabar-kabar. sudah nunggu. Ini tadi sudah nunggu mulai pagi, datangnya tadi kurang lebih jam 8 lah. Nah, seperti itu sudah nunggu. Nanti ini sampai selesai lah perkiraan, baru teman-teman atau warga sini baru pulang seperti itu. Untuk memasang instalasi kayak listrik itu gimana Pak? Ikut dari yang di bawah atau gimana? Aliran listrik? Pas Maksudnya? bakalannya nanti kan pasti masang listrik ya? Iya, Swadaya. swadaya warga sini. Intinya nyalur-nyalur ngoten intinya. Oh, nyalur berantai-berantai. Iya, Kabel berantai-berantai. ini Iya, kabel kecil-kecil Oh, itu. Jadi bayarnya Intinya kalau yang ini yang di bedah ini kemungkinan saya tanya sama termasuk saudara-saudaranya di sini memang untuk nggak dikasih beban untuk bayar, dikasih berapa watt situ aja. Soalnya memang keadaan kurang mampu Kurang juga. mampu juga, Iya, ya. seperti itu. luar biasa. Jadi biasanya kan kalau yang di sini kan pakai token ya. Iya, Nah, iya. dari token ya, dari token Iya, berarti token. ya. Iya. Ada berapa rumah di sini? Kalau wilayah sini ada mungkin di dalam masih banyak di dalam Oh, di juga. dalam Nggih, masih ada. di dalam Juga masih ada banyak. rumah yang tidak Iya. layak juga. Ya kalau di sini kan termasuk sing misal kayak ini termasuk masih layak seperti Ya. itu. Intinya umumnya sudah memang pakai gedek seperti ini ya. sudah umum. Umum ya. Iya. Terus kalau dari bedah rumah dari warung ikhlas ini kan pakai kasih pot agak rapi sedikit Iya, gitu. Jadi kayak triplek. Ya. Nggih, kayak seperti itu. Ya banyak sebenarnya di sini, intinya kami memilih juga kemampuan orangnya, intinya sudah umurnya berapa, intinya layak hendaknya itu seperti itu. Kami juga dipandu sama polo-polo Iya. warung ikhlas, ciri-cirinya seperti apa, seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi peran serta panjenengan di sini membantu, ayo menggerakkan warga sekitarnya sini untuk membantu di dalam pekerjaan. Kira-kira ada berapa orang nih Pak? Yang 15 ya, 15 ya. Jadi kalau merasa nanti ada salah satu rumah saudaranya juga pengen dibedah, dia juga mau tidak mau, teman-temannya juga ikut bantu. Nah inilah sifat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, terutama di daerah Kota Malang ini luar biasa ya. Jadi ayo bantu. Jadi semua dengan ikhlas. Jadi merasakan bahwa ada rumah bagus, mereka juga merasa memiliki, gitu ya Pak ya. Angan-angannya gimana nih dengan adanya warung ikhlas ini, peran sertanya ini, angan-angan sebagai warga di sini gimana? Pengennya gimana nih? Ya Siapa intinya tahu kan ada pejabat yang melihat tayangan kita, boleh silakan. Ini adalah aspirasi ya, aspirasi masyarakat yang bisa didengar oleh Pak Bupati, Pak Sanusi, kemudian mungkin dari Dewan. Monggo silakan. Jadi kita bisa menyampaikan suatu aspirasi kita sebagai mana Ya. yang pengen diiniin gitu loh. Ya. Intinya kalau untuk wilayah sini kan wilayahnya masih milik hutan milik negara. Ya kan seperti itu. Jadi intinya kalau pembangunan secara permanen kayak batas sampai cor lah, intinya di sini kan masih ya tidak diperbolehkan, paling tidak untuk semi permanen seperti itu. Ya harapan kami
biarpun apalah untuk donatur untuk warung ikhlas, intinya di sini sebenarnya kalau saya lihat banyak yang butuh bantuan terutama untuk pembenahan tempat tinggal, intinya seperti itu. Soalnya warga di sini sebenarnya kebanyakan bukan asli warga sini. KTP-nya itu masih warga kayak saya ini masih beralamat di Sukodono Dampit seperti itu. Jadi kebanyakan warga yang di sini ya pendatang. Kalau di sini aslinya kan Dusun Rowotrate, wilayahnya Desa Sitiarjo, Sumber Manjing, Malang, seperti itu. Dan kami pendatang ke sini. Lah kenapa kami ke sini, warga-warga sekitar sini? Karena di tempat kami sudah intinya untuk tempat tinggal ataupun lokasi untuk pertanian sudah kurang memadai, akhirnya larinya ke sini untuk cari golek urip lah, ini bahasa wong Jawa, golek urip ke sini seperti itu. Ya. Nah, kebanyakan mereka bekerja sebagai apa? Petani, nelayan atau apa, Pak, di sini? Sebagian ada yang nelayan, terus yang untuk berani untuk ke laut, intinya gitu kebanyakan tapi petani di sini. Petani, ya? Ya, pekebun atau peternak seperti Peternak, itu. ya? Ya. Di sini ternak apa? Kambing? Kambing sama yang Sapi. banyak kambing. Oh, kambing. Iya, yang Kambing. sapi. Idul Adha banyak Ya. laku ini. Para Ya. penjual pedagang Geng. ininya. Kalau nelayan pasti langsung yang di seputar pantai gitu ya. Insya Allah kedepannya harapan warung ikhlas ini gimana? Ya intinya untuk warung ikhlas Malang kami butuh butuh bantuan. support, butuh saluran, butuh bantuan untuk warga sekitar sini yang membutuhkan, dan untuk para donatur kami ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ke depannya nanti bisa membantu warga-warga di sini yang membutuhkan, yang harus membutuhkan, intinya harus Ya, membutuhkan. harus Ya, membutuhkan. seperti itu. Ya, terima kasih. Dan untuk warung ikhlas Malang semoga sukses selalu, Amin. jaya terus. Amin. Intinya bisa membantu Dengan tim yang solid lemah. juga ya, tentunya seperti itu. pengurus, Ya, penggerak, semuanya harus saling bersinergi. Ikhlas. harus ikhlas. Namanya Oke. juga ikhlas. Ini saya di sini juga belajar ikhlas dari warung Ya, ikhlas ini. ya benar Pak, bahwa sesuatu pengorbanan sama Allah itu nanti dilipat gandakan pahalanya Pak. Oke. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa, tadi bincang-bincang sudah menceritakan satu persatu bagaimana keadaan memang di daerah ini juga banyak sekali ditanam tumbuhan macam-macam juga di sini. Tetapi rumah mereka juga perlu dibenahi karena rumah tempat kita berlindung, tempat kita nyaman dan berkumpul dengan keluarga. Nah, salah satunya waktu awal pertama saya kenal dengan Ibu Riz. Ibu Riz, apa kabar? Ibu Riz ini juga pemerhati loh ya. Saya mengenal beliau pada saat kita bertemu dalam salah satu pameran di Kota Malang. Ibu Riz, cita-cita untuk mendirikan warung ikhlas ini awalnya pertama kita bercerita ya Bu ya, bahwa saya mempunyai satu misi di warung ikhlas ini, memberikan suatu bantuan kepada para masyarakat yang membutuhkan. Nah, bisa menceritakan sedikit nih lika-likunya tergabung dalam warung ikhlas ini? Monggo. Terima kasih Mbak Eni. Salam kenal. Salam kenal lagi Bu. Oh, Allah itu sudah mempunyai mempunyai rencana bahwa kita harus bertemu bagaimanapun caranya. Allah sudah menggerakkan saya untuk bertemu. Mbak, ini saya punya keinginan nih. Saya ini punya salah satu pergerakan namanya Warung Ikhlas. Bisa nggak kira-kira Paga TV bisa melihat kondisi di lapangan seperti apa? Oke Bu, akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam sehat semuanya. Agak Saat sini, Bu. ini, ya saat ini kita berada di area Gua Cina untuk membedah rumah. Awal pertama kita kenal memang tidak dengan kesengajaan. Yaitu tadi Tuhan memberikan kita rezeki untuk berkenalan dengan mudah-mudahan orang-orang baik semua. Amin. Harus. Akhirnya saya cerita dengan adanya Warung Ikhlas itu
Karena di situ jenengan sebagai orang Pagat TV menawarkan, ayo kalau ada kegiatan yuk, kalau mau diliput, gitu ya. Udah, akhirnya kita sama teman Mbak Estu ngomong-ngomong karena mau ada ini bedah rumah, kita ajaklah Pagat TV. Alhamdulillah bisa terlaksana. Ya, awalnya Warung Ikhlas seperti yang diceritakan oleh Mbak Indah itu tadi. Untuk mula awalnya memang kami dengan suami memang belum tahu awalnya itu. Kita berkenalan dimulai dari suami saya itu ikut komunitas penggemar Ebit GAD. Oh, Kenalnya komunitas nyanyi. iya, bukan nyanyi, komunitas penggemar. Penggemar tok ya. Iya, nyanyi ndak iso. lagu-lagunya Iya, tapi nyanyinya ndak iso. Bisa nyanyi tapi tidak layak didengar. Dengan Mbak Esa, jadi mula awalnya itu menjadi di FB ya, di FB komunitas penggemar FB itu dengan Mbak Inuri. Kalau di FB namanya Mbak Inuri, Indah Koiri. Itu namanya kalau di FB Inuri. Juga Mbak Estu itu juga penggemar FB, awalnya dari situ. Nah, akhirnya karena pekerjaannya suami saya ini kan di gudangnya itu ngelewati rumahnya Mbak Indah ini tadi. Gitu cerita. Ya itu, dan karena suami itu kan laki-laki. Mbak Indah itu perempuan. Ya toh? Suami saya itu ndak berani kalau mau, dia bilang saya punya teman sesama penggemar Ebit itu namanya Inuri, rumahnya di Pakis, setiap hari kelewatan. Ayo kapan-kapan kita ke sana gitu. Akhirnya berkenal. Iya, awalnya seperti itu. Yaitu di perempuan sama laki-laki sama-sama punya suami istri kan tidak berani datang sendiri berkenalan gitu. Akhirnya mengajaklah saya gitu. Ya. Akhirnya berkenalan lah. Ternyata Bu Indah itu orang hebat menurut saya. Hebatnya gini loh, maksudnya gini, ternyata beliau itu apa ya, bisa melukis, bisa menjahit, bisa multi ya. Berceritalah beliau itu punya cita-cita mendirikan Warung Ikhlas dari situ. Tercetusnya itu terus bilang Pak Isnov, saya tuh punya dulu banyak apa ya, kenalan apa ya, Pak Izar, namanya Pak Izar yang di pantai ya. Saya punya kenalan namanya Pak Izar, rumahnya di Bajulmati, gini-gini cerita, punya sekolah gratis gini-gini. Tanpa pikir panjang, mungkin waktu itu memang ada rezeki ya. Rezeki itu selalu ada, tapi cukupnya untuk dibagi itu kita harus mengukur diri kita ya. Secara langsung sama saya, iya. Langsung berangkat ke ATM. Ambil uang untuk apa ngene jenenge ya? Transfer. Mengcover apa yang diceritakan Mbak Indah ini tadi mengenai keadaan yang berada di area Bajulmati dan Gua Cina dengan sekolah. Ya? Iya. Berarti begitu menyentuh langsung namanya Itu. ATM terus. Mungkin ini suami saya nggak lali. Dia lebih lali lah gitu. Tapi ya saya tetap ingat, tapi tidak untuk diingat-ingat. Tapi begitu luar biasa Bu, tergerak hatinya begitu cepat ya. Iya, itu langsung. Hati nurani itu susah loh Lah, Bu. itu Langsung kita tuh, belajar. seperti itu. Kita Nah, makanya itu saya selalu namanya belajar. ilmu ikhlas, Ibu, Ya itu. Belajar ikhlas tuh kita begini aja nih enggak tahu kita ini ikhlas bener apa enggak, kita juga enggak tahu gitu loh. Ikhlas Bu. Itu ya. Jadi awalnya seperti itu, saya kenalan mula awalnya dengan Mbak Endah. Beliaunya mempunyai cita-cita Warung Ikhlas yang tadi sudah bilang, katanya lihat dari tayangan Cake Andy itu itulah tergerak, bukan terbetul, tergerak untuk membuat suatu hal yang baik. Dan berbuat baik itu tidak harus nanti sekarang juga gitu ya. sebesar apapun, sekecil apapun, meskipun itu hanya pikiran dan hati ikhlas, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan ikhlas. Jadi seperti berapapun ya nilai donasi yang mungkin diberikan kepada Warung Ikhlas nanti kita terima. Ya.
mau 200 mau 300 ya monggo ya, karena itu ya Pikiran Terima aja pikir. kita terima. pikiran ya. Pikiran aja. Pokoknya Apa mungkin ada salah satu mungkin insinyur ya bisa nyumbang apa gitu bisa. suami saya ini insinyur tapi ndak sido. Iya. Dulu katene insinyur, akhirnya nggak sido, nggak. Bangun Ya, rumah ini. alhamdulillah Anu, bedah rumah ini karena suami saya memang bergeraknya di bidang bangunan dan alhamdulillah juga ada aja yang apa orang yang menyuruh. Jadi orang yang menyuruh jadi ada Tapi Aku luar gede, biasa gede, loh. gede, ya. Gini Bu, kita memang tidak mengharap Allah itu membalas apa yang kita berikan kepada seseorang. Oh, aku kok itu pahala tidak. Tapi suatu saat itu bahwa tiba-tiba tidak tahu rezeki itu ada aja. ya salah satunya itu. Jadi kita insya Allah kita punya pemikiran yang sama bahwa kita tidak mengejar pahala. Kita hanya mengejar kebaikan, berbuat baik gitu. Pahala itu biar yang sana yang ngurus, bukan kita mengejar pahala. Memang ya ada di dalam hati itu, waduh aku berbuat gini pasti dapat pahala. Itu ada. Tapi jangan itu difokuskan untuk mengejar pahala. Jadi kita berbuat baik kepada sesama terutama yang memang memerlukan kebaikan kita, ya. gitu. Kayaknya seperti itu menurut saya. Jadi untuk pahala biarlah yang akarya jagat yang menilai kita gitu loh. Mudah-mudahan kita semua memang benar-benar tergerak hati kita secara itu tadi ikhlas itu dan itu selalu terus belajar. Sekarang bilang ikhlas nanti 2 menit lagi mungkin kita ndak ikhlas. Tapi suatu saat kita juga menebar kebaikan, kita turunkan sama anak cucu kita ya Bu. Harapannya kita sebagai orang tua juga suatu saat kita mendidik anak kita juga berbaik seperti itu juga ya harapan kita. Oh iya, selalu itu. Saya terharu sekali loh Bu, ini sampai agak sedikit terharu pokoknya. Nah, Ya. untuk selanjutnya gimana nih? Warung Ikhlas itu sekretariatnya di mana? Di mana? Sekeraknya di tempatnya Mbak Indah itu tadi di tadi Pakis. alamatnya Bunut ya. Ya menurut Mungkin langsung ya, mungkin kalau ada orang yang ancer-ancernya ini nih ya. kalau kita mau ke arah bandara itu kan ada tugu pesawat. Oh, tugu Nah, itu pesawat. ke timur sedikit kira-kira 100 meter lah. Di situ ada butik cantik namanya di situ. Kiri depannya Kimia Farnya. Karena tidak harus yang saya tahu gini ya Bu. Biasanya kalau teman-teman sekolah Anda mengumpulkan mau ini puasa, tidak harus kita dalam bentuk memberikan sesuatu itu. Mungkin dalam bentuk ini pun juga bisa kan bantuan. Kita dalam bulan suci Ramadan ini kita harapkan kita sebagai masyarakat Kota Malang dan beragama Islam kita juga menerima donasi untuk bedah rumah juga ya. Tidak harus selalu misalnya kita salurkan ke tempat lain, di sini pun juga bisa gitu kan. Iya, selalu harapan selalu ada dan mudah-mudahan itu harapan baik menurut kita semua, menurut hati dan pikiran kita semua. Jadi jangan sampai warung ikhlas mati gitu loh. Ya. Saya tuh. Jadi kalau ya kita memang berjauhan, tapi ternyata hati kita tidak jauh. Ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, itulah menurut pepatah. Ya, pepatah. Itu yang harus kita gunakan. Ya itu tadi kalau untuk yang di bilangkan Mbak Ida tadi untuk nasi sementara kita karena tidak boleh berkerumun karena soalnya kalau berbagi menjual nasi yang 1.000 itu kan sering di pasar, sering itu pasti ya. diserbu. Nah, itu membuat kerumunan. Royokan. Akhirnya donasi dikumpulkan dalam bentuk dibuat bahan pokok itu kita kumpulin dulu cukup apa enggak minimal soalnya kalau kita membagi bahan pokok itu rata-rata Gitu ya. harus yang wajib itu beras memang minimal 4 kilo dan 4 itu kilo. minimal kita berbagi itu 50 bungkus 50 merusak kali 4 kilo minimal itu Minimal. udah. Nah 55. yang dulu minimal sekarang nah karena donasi tadi Iya. ya tetap aja kita bersyukur. Iya. Oh gitu. Iya, dari rumah. Tapi tetap Oh. jadi tetap aja
bergerak tapi di Bidang. bidang ya di bentuk lain, bentuk mentahnya. Ya, mudah-mudahan selanjutnya nanti minimalnya lagi 50 sek lagi mudah-mudahan. Ya, ya kita bagikan ke yang paling sering memang ya tukang becak, supir mikrolet yang sekarang lagi memang kita bersyukur sekali bahwa kita masih diberi waktu. Iya. Katanya Ebit kan gitu ya. Aku Ebit ke Ade lagi. Saya enggak hafal meskipun saya penyuka Ebit, saya juga hafal, tapi ya Ebit ke Ade. apa yang itu kan mengena juga Syair-syairnya ya, Bu ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan warung ikhlas itu harus tetap Ya, berjalan. seberapapun besarnya Besar, itu donasi. Iya. Meskipun yang bergeraknya 2 orang tidak apa-apa. Iya. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah menarik Mbak Estu, Heeh. menarik ke Perwakilan tambah ya. bolo, Bolo, tambah bisa ngewangi mikir juga. Iya. Mudah-mudahan Iya. dalam terus jenengan juga Iya. sekarang juga dengan saya Iya. dengan sendirinya bahwa warung ikhlas nanti melalui Paga TV bisa meluas. Insya Allah. Bisa meluas. Paga TV pancen apik nggak kate komen. Gitu. Oh. Mbak Estu, boleh ke sini dulu. Dipersilahkan. Iya. Heeh. Mbak, ayo di sini, Mbak Yayu. Mbak Yayu di sini warga di sini sudah berapa lama sini Mbak Yayu sini? Sini. Oh, kepala TK. Pemirsa di sini dibentuk salah satu TK, PAUD ya. Anak mulai 3 tahun SD. Nah, itu gurunya dibayar nggak kira-kira? Bisa bercerita sedikit? Bisa berkenalan? Alhamdulillah. Agak sini, Bu. Agak ditarik. Nggih, nama saya Yayu Aririn. Mungkin saya ikut mengajar di PAUD TK Tunas Harapan. Oh iya. Ya, saya mengajar di PAUD TK Tunas Harapan mulai tahun 2012. 2012. Nggih, alhamdulillah. Kalau jenengan tadi tanya tentang pembayaran atau gaji guru, mungkin alhamdulillah 1 bulan itu jangkep 30 hari, kalau Februari 28 hari. Seperti itu, oke. Bayarannya. Oh, ikhlas ya. Alhamdulillah ikhlas insyaallah, oke. Mungkin saya juga dapat belajar juga di situ dengan belajar ikhlas itu bagaimana sih, mungkin seperti itu, Bu. Nggih. Ya, dilakoni. Kalau memang awalnya sih saya dulu memang orangnya itu kan niat ke sini itu bukan nggak ada bayangan kalau saya nanti masuk ke pendidikan. Awalnya dulu ke apa namanya tetelan, ke kebun nggih. Ke kebun itu intinya hanya mencari sandang, pangan, nggih. Yang penting bisa hidup. Mungkin seperti itu. Dan lama kelamaan mungkin kenal Abah Izar juga. Ya akhirnya di situ saya juga bisa belajar tentang keikhlasan itu bagaimana dengan menerima apa adanya juga, kayak gitu. Bahwa kita memetik hasilnya itu nanti ya. Iya. Tidak hanya di dunia, mungkin di akhirat. Amin. Allah yang balas. Amin. Pahala kita. Terus untuk sekolah ini sementara kan karena pandemi COVID-19 itu ditutup sementara ya. Mohon maaf kalau untuk yang daerah pelosok sini, nggih, kalau untuk online mungkin tidak bisa, Bu, karena kendalanya sinyal juga, nggih, terus paketan juga, nggih, sumber. Nah, mungkin itu. Mungkin nanti dipikir masyarakat kan sekarang paketan mungkin mahal yang dari HP kayak gitu. Mungkin seperti itu kendalanya, nggih. Jadinya untuk sementara ini tetap masuk, cuman saya mengurangi jam pelajaran. Seperti itu. Sananya masih cukup antusias juga ya di daerah sini ya. Nggih, alhamdulillah. Rajin gitu loh maksudnya. Karena dengan adanya pandemi kan kalau di Nggih, kota itu justru kan kadang gini, kok libur terus sih, Bu? Mungkin iya, di rumah juga. Soalnya ayah ibunya kan ke kebun, jadi mungkin enggak ada teman liar di jalan atau enggak ada teman kan kayak gitu. harapannya dengan warung ikhlas nanti setelah adanya perkembangan bedah rumah di seputar lingkungannya jenengan apa kira-kira?
Untuk harapan saya mudah-mudahan Warung Ikhlas ini berjalan lancar, bisa mendukung lagi kegiatan kami yang berada di daerah sini, dan alhamdulillah dengan adanya Warung Ikhlas ini banyak kepeduliannya kepada kami. Ya, Maksudnya gitu iya bisa Sekolah juga ya, iya bisa diberi fasilitas iya betul alat-alat juga. pembelajaran gitu ya. Iya, terus Apa terutama yang kepada kira-kira gurunya. Ibu bisa sedikit menceritakan aspirasi Anda sebagai warga di sini dan sebagai guru, apa yang ingin dibutuhkan Yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah? Sekolah ini loh, iya. tempat bermain atau apa kan biasanya mungkin Kalau ada yang untuk menyumbang seperti APE-nya sih insya Allah alhamdulillah sudah ada. Kalau untuk APE-nya mungkin yang apa ya, kolab proyektor kayak gitu. Oh, Iya. Terus mungkin juga pengeras suara juga, untuk mungkin setiap pagi itu kan harus senam. Memang sudah punya, cuman itu hanya di ruangan saja kan kecil, nggak kalau di luar ruangan suaranya nggak ada yang satu. sekolahnya. Oh, deket ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, berarti ini rezeki yang datang loh, Bu. dijawab ya. Nggih, alhamdulillah, nggih, alhamdulillah. Cipratan tanah surga sini. Amin. Berarti satu saat ada pemirsa yang mendengar, aku pengen nyumbang ini untuk sekolah. Ya silakan ya. Iya, mungkin Proyektor ya. proyektor juga. Proyektor. Alhamdulillah. Iya, fokus. Terima kasih Bu udah bisa bincang-bincang hari ini. Semua kita tampung aspirasi di sini sebagai warga negara yang baik bangsa Indonesia. Kita patut mensyukuri apa yang ada di dalam hati kita. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang suci akan melipat gandakan pahala yang Anda tebar di masa pandemi seperti ini. Berbuat kebaikan tidak harus menunggu, sekarang pun tetap bisa dilakukan. Semoga aspirasi ini membawa dampak positif bagi Warung Ikhlas Kota Malang. Sekian liputan dari Heni Wardani, Pagak TV. Bersama Pagak TV, pancen ape nggak kate komen. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagak TV mancen api tanpa komen.